Ada masih bersama kami di Detak Kepri Malam. Pemirsa, di era informasi yang semakin berkembang pesat, jurnalisme memiliki peran yang sangat krusial dalam bentuk opini publik, mengawasi kinerja pemerintah, serta menyuarakan aspirasi masyarakat. Jurnalisme yang berkualitas bukan hanya tentang penyajian berita yang terpercaya dan akurat, tetapi juga mengenai tanggung jawab moral untuk menyajikan informasi yang membangun dan mendidik. Dalam konteks politik, terutama menjelang kontestasi pilkada, media memegang peran penting sebagai penyampai informasi yang akurat, seimbang, dan tidak memihak. Untuk membahas seperti apa jurnalisme berkualitas dan bagaimana sikap media dalam kontestasi politik, telah hadir di Detak Kepri Malam hari ini ada Bapak Muhammad Agung Darmajaya, Wakil Ketua Dewan Pers, dan Bapak Toto Suryoto, Ketua Komisi Hubungan Antar Lembaga dan Luar Negeri Dewan Pers. Maaf, Bapak Toto Suryanto. Iya. Mohon maaf. Selamat malam Bapak-bapak. Malam, Putri. Selamat datang di Kota Batam. Terima kasih. Dari pagi sudah berkegiatan ya, tadi ada workshop di Haris sana dan malam ini menyempatkan hadir. Terima kasih sekali lagi telah datang ke Batam TV. Senang, alhamdulillah. Ya, jurnalisme yang berkualitas dan bagaimana sikap media dalam kontestasi politik ini. Mungkin saya yang pertama ingin ke Pak Agung terlebih dahulu. Menurut Bapak, jurnalisme berkualitas itu seperti apa sih, Pak? Ya, terima kasih Mbak Putri dan para pemirsa Batam TV. Saya rasa barangkali hari ini tuntutan publik bagaimana teman-teman jurnalis bekerja secara profesional. Tentunya banyak aspek yang berpengaruh. Kalau bicara jurnalisnya tentunya bagaimana teman-teman kompeten, paham betul ketika proses membuat dan menyajikan berita itu kan kepada publik. Publik berhak tahu tentang berita. Ini kan sebetulnya ada bicara kebebasan dan kemerdekaan pers. Publik berhak tahu, kemudian jurnalis kebetulan diberikan mandat untuk gitu kan, diberikan keleluasaan untuk memproduksi. Nah, kaitannya dengan kualitas jurnalis yang berkualitas, balik lagi juga kaitannya dengan media. Bagaimana peran media juga mendorong, mengendorse gitu kan, lingkungan pekerjaan sehingga teman-teman jurnalis juga bekerja nyaman gitu kan, sehingga apa yang dilakukan kerja-kerja jurnalistik menjadi proper. Outputnya tetapi tadi supaya publik mendapatkan informasi yang benar dan baik gitu kan, unsur kepentingan untuk publik, informasi, edukasi, literasi, bahan sosial ini menjadi penting. Jadi sekali lagi masyarakat hari ini memang butuh informasi yang benar dan baik yang diproduksi oleh teman-teman kerja jurnalistik yang taat dan patuh dengan kode etik. Sekali lagi ini berkorelasi dengan bagaimana juga perusahaan mendorong, mengendorse organisasi, bahkan Dewan Pers juga ikut terlibat gitu kan, agar tadi berita yang diproduksi, berita yang dibaca oleh publik adalah berita yang memang betul-betul kebermanfaatannya, informasinya memang untuk kepentingan publik. Baik. Dari Pak Toto sendiri mungkin ada pandangan tersendiri Pak terkait jurnalis yang berkualitas itu seperti apa? Iya, tadi disampaikan Mas Agung ya, tapi kira-kira begini, produk jurnalisme berkualitas itu hanya bisa dihasilkan oleh cara kerja profesional. Ya. Profesionalitas itu ukurannya dua. Yang pertama tentu si pekerjanya itu memahami betul dan memiliki kompetensi keahlian, tahu persis bagaimana tata cara memproduksi berita, tata cara menangkap aspirasi publik dan sebagainya. Yang kedua, syaratnya adalah dia taat pada aturan. Apa itu aturan untuk memproduksi sebuah produk berkualitas? Ya, dia harus paham yang namanya kode etik jurnalistik. Di mana kode etik jurnalistik yang berisi 11 item itu, 11 pokok itu mengatur dan akan membantu kita, memandu kita menghasilkan sesuatu yang bisa memenuhi kepentingan publik. Karena pers itu bekerja untuk publik, bukan untuk kepentingan dirinya sendiri. Yang kedua, jurnalis itu harus paham tentang undang-undang yang terkait dengan pers. Itu bisa Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999, bisa juga peraturan-peraturan Dewan Pers. Dia paham juga, jangan lupa, satu lagi, profesionalisme jurnalis itu juga diukur manakala dia mampu menangkap wisdom lokal atau kearifan lokal. Di mana kearifan lokal ini biasanya membuat kita lebih wise gitu, dalam memberitakan sesuatu. Ada aturan-aturan ketentuan dalam kode etik jurnalistik yang memang sudah tertata sedemikian rupa,
Tetapi kadang-kadang masih perlu lagi ditambahi dengan bagaimana kita menangkap budaya masyarakat, wisdom yang ada, kearifan-kearifan yang mungkin di tiap daerah berbeda-beda sebagai bentuk dari kekayaan bangsa kita. Jadi saya kira jurnalisme berkualitas hanya bisa dihasilkan oleh orang-orang yang profesional dengan memenuhi tata cara kerja yang profesional. Itu saya kira gitu. Sebenarnya ya sudah keseharian teman-teman sebenarnya. Seharian ya. Oke, Pak Agung, tapi mengapa jurnalisme berkualitas ini sangat penting untuk demokrasi? Kalau kita bicara teori trias politika, jelas bahwa para pemangku kepentingan itu eksekutif, legislatif, yudikatif menjadi bagian yang hari ini memegang kekuasaan. Kalau tiga-tiganya berkelindan, kalau bahasa saya, maka publik tidak punya kontrol sosial. Maka sekali lagi pilar keempat demokrasi adalah pers. Nah ini menjadi catatan bagaimana tadi publik berharap besar menitipkan apa yang dia bisa dapatkan dari teman-teman pers. Ini menjadi penting kalau kemudian persnya sendiri tidak berkualitas, maka tentunya kaitan dengan kontrol sosial, apa juga yang diinginkan oleh publik, informasi yang benar dan baik, ini menjadi persoalan. Jadi sekali lagi hari ini tuntutannya pers yang berkualitas, produk-produknya suka tidak suka. Dan saya juga mengingatkan teman-teman jurnalis bahwa perusahaan media adalah perusahaan yang suka tidak suka adalah perusahaan yang berkaitan dengan kepercayaan publik. Jadi bagaimana terus teman-teman didorong, tadi Pak Toto menyampaikan, ya kompeten, ya profesional, ya memahami juga local wisdom, sehingga publik betul-betul tahu bahwa informasi atau berita yang didapatkan itu adalah terpercaya, tidak mencari sumber dari tempat lain. Nah hari ini justru tantangannya dengan perkembangan platform media yang baru, pergeseran itu muncul. Ada kegampangan bahwa teman-teman di luar sana gitu kan, masyarakat melihat bahwa kepercayaan terhadap pers ini yang punya pemahaman gitu kan, referennya mencari berita gitu kan kepada platform baru, media sosial. Sementara kita tahu bahwa media sosial bukan bagian dari berita. Ini menjadi penting jadi sekali tantangan hari ini teman-teman bagaimana terus untuk kompeten gitu kan, kreatif, inovatif gitu kan, menghasilkan produk-produk karya jurnalistik yang berkualitas. Ini menjadi tantangan karena sekali lagi perusahaan pers adalah perusahaan yang mengusung kepercayaan publik. Begitu publik tidak percaya, maka selesailah sudah. Oke, tapi menurut pandangan Pak Agus sendiri, bagaimana peran media saat ini? Ya, suka tidak suka tantangan hari ini dengan pergeseran era teknologi ya, yang semakin cepat tumbuh berkembang, banyak teman-teman yang media online ya. Satu sisi senang barangkali ya, kita punya sparring ya kalau saya bilang gitu kan, dan publik punya banyak referen untuk mendapatkan informasi. Nah persoalannya apakah kemudian banyak berkualitas? Ini juga menjadi concern kami di Dewan Pers ya. Pak Toto misalnya di kelembagaan beliau adalah ketua hubungan antar lembaga, bagaimana mendorong peran serta pemerintah daerah untuk bekerja sama juga misalnya dengan teman-teman jurnalis, teman-teman media yang memang kredibel gitu kan. Ini menjadi penting. Kemudian kita juga melakukan uji kompetensi, bagaimana mengupgrade teman-teman jurnalis bahwa filosofi awal seorang jurnalis itu 5W1H rasanya sudah selesai. Hari ini bagaimana mereka paham, mengerti, kompeten, dan memahami dampak dari apa yang diberitakan. Ini menjadi penting. Jadi sekali lagi tumbuh berkembangnya media satu keniscayaan yang tidak bisa kita hindari, tetapi juga barangkali tantangannya apakah teman-teman pelaku dunia usaha media, terutama jurnalisnya, memahami bahwa ada tanggung jawab moral ya kepada publik, bukan semata-mata kepentingan orientasi bisnis gitu kan. Ada idealisme dan sekali lagi publik berhak tahu sesuatu yang benar dan baik. Oke. Ya. Tapi Pak Toto, seperti apa peran Dewan Pers sendiri dalam menjaga standar jurnalisme yang tadi disampaikan oleh Pak Agung sendiri sejauh ini? Iya tentu Dewan Pers ini kan lembaga etik. Tetapi lembaga etik itulah yang kemudian harus membuat teman-teman bekerja dengan tingkatan tata krama yang tinggi. Ya.
Bahkan jangan hanya takut persoalan hukum, etik itu jauh lebih penting, lebih tinggi karena itulah Dewan Pers selalu melakukan berbagai literasi dan sekaligus kalau kita bilang membina, sekaligus mematangkan para jurnalis agar pertama selalu memahami bahwa Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 1999 itu lahir karena produk demokrasi. Makanya prinsip dasarnya menjaga kemerdekaan dan independensi. Nah, dengan independensi, maka sebetulnya masyarakat itu dapat jaminan bahwa sesuatu produk jurnalistik itu pastilah sudah dianggap atau sudah memenuhi syarat untuk dipercaya. Tadi Mas Agung bilang kepercayaan publik, ya iya pasti. Karena apa? Pers itu bekerja untuk publik. Kalau trust publik sudah hilang, tadi Mas Agung menyinggung, ya pasti kemudian masyarakat tidak akan lagi mengkonsumsi medianya itu. Padahal sekarang, tadi tantangan sekarang ini media begitu banyak, tidak hanya seperti jamur ya Mas Agung, tapi sudah seperti pasir di tepi laut. Demikian banyak. Tetapi jangan lupa, kepercayaan publik itu sesuatu yang lebih utama ketimbang segalanya. Meskipun saat ini persoalan sustainability, kelangsungan hidup media ini jadi satu kondisi yang agak mengkhawatirkan sebetulnya. Karena apa? Karena pers itu kan media, tadi kalau istilah Mas Agung perusahaan pers itu kan ada dua sisi di situ. Sisi idealisme pers sendiri dan sisi bisnis. Bagaimana dua hal ini bisa berjalan beriringan? Ya. Karena apa? Ya pers itu kan karena dia entitas bisnis, otomatis dia kan harus untung. Bisa nggak kalau berdasarkan trust yang tinggi itu, kemudian media itu mendapatkan sesuatu yang lebih dibanding yang lain? Karena trustnya memang tinggi. Nah ini di lapangan kadang-kadang sering tidak sinkron antara trust publik yang tinggi dengan pendapatan ekonomi yang harusnya tinggi juga. Ini nih persoalan tersendiri. Jadi saya pikir kalau pers dengan demokrasi, ya itulah tantangan. Tadi empat pilar itu satunya adalah pers ya. 3 pilar sebelumnya kadang-kadang publik juga masih bertanya-tanya, betul nggak eksekutif, yudikatif, dan legislatif ini betul-betul sama-sama mandiri? Jangan-jangan bisa berkolaborasi. Sementara pers dalam kolaborasinya tetap tidak boleh kemudian menghilangkan fungsi pers itu sendiri. Yang ada 4 paling tidak. Fungsi informasi, berarti dia bisa menyampaikan sesuatu yang bisa dipercaya, mendidik publik supaya paham tentang apapun, termasuk aturan, termasuk hukum, termasuk demokrasi. Dan kemudian dia harus menjadi fungsi kontrol sosial. Yang namanya kontrol sosial itu selalu kadang-kadang adalah yang sesuatu yang tidak disukai. Ya, ujung terakhir tentu pers itu harus menghibur ya, menghibur dalam konteks bahwa apapun yang kita sampaikan tetaplah harus diiringi dengan sesuatu yang membuat publik itu tahan untuk mengikutinya. Kalau siaran 1 jam tapi tidak menghibur, mungkin publik juga nggak tahan, ya kan? Dan yang paling penting kalau saya praktisi televisi, saya selalu bilang sama teman-teman bahwa ketika kita bersiaran 1 jam, jangan-jangan ya sekian materi yang kita sampaikan publik tidak sampai kesan, tetapi gimmick-gimmick ya, senyum presenter mungkin seperti Mbak Putri sampaikan, itu mungkin yang publik, oh iya tadi presenternya bagus ya. Nah dalam proses pers juga demikian, fungsi hiburan jangan dilupakan, karena bagaimana publik bisa mengkonsumsi produk jurnalistik dengan nyaman, itu juga menjadi satu kepentingan yang berat sekarang ini, dan harus dipenuhi. Dan harus dipenuhi. Ya. Pak Agung, tapi dari pandangan Bapak sendiri, sejauh ini bagaimana posisi media dan juga jurnalisnya sendiri terkait dengan independensi dalam pesta demokrasi lokal, seperti pilkada? Iya, menarik kalau bicara pilkada, memang kalau kita bandingkan dengan pilpres ya, eskalasinya barangkali tensinya lebih dominan ya. Kalau kita bicara pilpres itu orang rasanya jauh di sana lah, mungkin sentralistik, anggaplah di ibu kota negara lah ya. Tapi kalau bicara pilkada, rasanya kita bersinggungan langsung nih dengan bupati, dengan gubernur yang notabene bisa jadi satu kampung, satu kolega, satu atau memang kita mengenal lah setidaknya ya, karena lingkungannya tidak jauh dari kita. Iya. Sehingga potensi gesekan ini menjadi sangat dominan gitu kan. Nah, bagaimana peran pers? Kita terus mengingatkan, bahkan Dewan Pers juga dalam beberapa kesempatan ada 2 hal. Yang pertama, mengeluarkan edaran kepada teman-teman jurnalis khususnya, mengingatkan bahwa semua orang pasti punya pilihan. Tetapi ketika terlibat misalnya dalam kontestasi politik, Dewan Pers menyampaikan untuk cuti. Kalau saya pribadi menyampaikannya berhenti. Kita memberikan contoh yang ada teman-teman ASN, TNI, Polri ketika dia maju kontestasi politik,
dia berhenti. Jadi tidak kembali lagi, urusan terpilih tidak terpilih. Yang kedua, teman-teman yang terlibat dalam tim sukses, artinya dia boleh cuti. Nah ini tadi kaitannya dengan kepercayaan publik. Kalau orangnya di situ menjadi jurnalis, menjadi juga yang berkontestasi, berita yang dihasilkan orang bilang jangan-jangan korelasinya itu. Itu yang pertama. Yang kedua, komisinya Pak Toto juga dalam beberapa waktu dan tadi pagi juga baru melihatkan yang sama. Bagaimana meliterasi, mengedukasi internal kami, teman-teman jurnalistik gitu kan. Sekali lagi suksesnya pemilu tidak hanya penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu, mungkin juga Gakum, TNI, Polri, tetapi juga pers. Bagaimana mendorong apa yang dilakukan kegiatan teman-teman KPU, Bawaslu yang sekali lagi beliau juga dengan segala keterbatasan ya, populasinya cukup besar, penduduk, geografis dan lain-lain dengan latar belakang beragam, informasi yang disampaikan tentunya terbatas. Apa yang dilakukan kita menjadi bagian yang turut serta agar pelaksanaan pemilu yang belajar dari Pilpres kemarin berjalan dengan baik, dengan aman, dengan damai, luber dan segala macam. Harapan kita juga pada kontestasi pilkada, pers tetap memainkan peran itu, mendorong terus demokrasi, dan yang tidak kalah penting, sukses juga penyelenggara, sukses juga kepesertaan para pemilih juga besar. Ini menjadi penting. Sekali lagi negara yang dianggap demokrasinya baik karena indikasi salah satunya adalah persnya kuat. Karena kenapa? Pers boleh melakukan apapun yang terkait dengan kontrol sosial, tentunya tetap dalam kaidah pers taat dan tunduk dengan aturan yang ada, kode etik, undang-undang tadi Pak Toto menyampaikan. Jadi ini menjadi penting apa yang dilakukan hari ini, ada berbagai upaya untuk mendorong kekaitan persiapan kontestasi politik pilkada yang ada di Indonesia. Oke. Kira-kira nantinya yang berpotensi akan menjadi biang masalah sengketa pers apa Pak Agung? Ya barangkali beragam ya, mungkin sekali lagi pemahaman kepada publik juga menjadi penting karena kenapa? Ini kan persoalan 5 tahun sekali ya. Jadi kita mesti mengingatkan gimana publik menjaga betul gitu kan. Kedua dengan peraturan internal misalnya di KPU, ada PKPU yang baru. Kita juga sebagai teman-teman di pers bagaimana menyampaikan kepada publik aturan dan lain-lain yang sekali lagi setiap 5 tahun berubah. Jangan-jangan teman-teman juga kalau tidak diliterasi oleh Pak Toto dengan tim tadi pagi bisa salah menarasikan, bisa salah menginformasikan terkait dengan aturan yang ada tentang pemilu. Harapannya kan sekali lagi tadi kalau mereka tahu, mereka paham, mereka juga merasa nyaman dengan informasi yang disampaikan, keterlibatan mereka, masyarakat khususnya para pemilih tinggi. Ini kan menjadi penting gitu kan, karena rata-rata kita ya harapannya gitu ya bisa semuanya, tapi kalau bisa 80, 90 itu kan juga sudah besar, tapi harapannya peran pers ikut terlibat sehingga partisipasi publik terhadap pemilu pilkada khususnya bisa berjalan dengan baik. Ya. Tapi Pak Toto pernah nggak sih Dewan Pers mendapatkan aduan terkait ketidaknetralan media dalam pilkada seperti itu? Iya Mbak Putri, saya kebetulan ditugasi oleh Dewan Pers untuk menjadi anggota dari gugus tugas nasional pemantau media saat Pilpres kemarin. Ada sejumlah kasus memang yang kita tangani dan itu ya rata-rata karena tidak netral. Tetapi kita sudah selesaikan dan biasanya itu kalau pada masa kampanye itu yang terasa betul bahwa kita mesti hati-hati dan menjaga betul kode etik. Nah dalam konteks pilkada tadi disinggung oleh Pak Agung bahwa ini benturannya bisa langsung kalau di daerah, ya kan? Karena sempit local election gitu ya, sehingga orangnya kenal, rumahnya di mana, bisa jadi terjadi sesuatu yang kurang baik. Karena itulah literasi kita lakukan. Nah untuk apa? Untuk mencegah agar independensi itu tetap dijaga. Bayangkan kalau kemudian ada satu media tidak netral, di daerah bisa didatengin orang banyak, entah itu pendukung salah satu kontestan dan sebagainya. Karena itulah kita dari pengalaman di gugus tugas nasional untuk pemantauan media itu kita lakukan sekarang istilah workshop di 38 provinsi dan kita lakukan salah satunya di Kepri memilih kota Batam. Ya. Tadi ya kalau kita lihat Batam ini penduduk terbanyak nih dari provinsi Kepri saya kira dan dengan kondisi sosiologisnya di sini kan masyarakatnya kan berasal dari banyak
daerah ini, mungkin dari Jawa, dari Riau, dari mana, Padang barangkali. Saya kira di Batam ini multi etnis lah, kira-kira. Sangat terasa seperti Indonesia mini saya kira. Jadi ini potensi itu kita coba antisipasi, tentu dengan tanpa ada pretensi bahwa ini pasti akan terjadi sesuatu. Enggak, kita lebih baik mengingatkan teman-teman jurnalis yang saya pikir di Batam ini para wartawannya sudah relatif profesional, sehingga kita ada refreshment saja. Kita belajar bersama, kita tidak ada tanya jawab. Yang ada adalah ada pembicara, kemudian ada teman-teman jurnalis itu tidak bertanya, tapi bercerita tentang pengalaman mereka mengikuti, meliput pilkada di sini, dan kira-kira nanti seperti apa. Jadi namanya workshop itu kemudian menjadi semacam ajang untuk kita saling bersama-sama mengkaji potensi-potensi yang perlu diantisipasi. Gitu. Oke. Pak Agung, Pak Toto, kita akan berbincang lagi, tapi setelah jeda pariwara berikut ini. Jadi pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Detak Kepri Malam.